Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Julistia dengan nomor NPM 194300002 dari kelas Akuntansi F Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Fungsi Penerimaan Kas guna meningkatkan efektivitas penjualan pada PT Tiga Mitra Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan juga metodologi penelitian. Bab pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada penelitian saya yaitu perkembangan ekonomi dan dunia bisnis pada saat ini berkembang sangat pesat. Apalagi pada bisnis yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Perkembangan dan pembangunan proyek juga semakin diperluas dari daerah ke daerah yang mempengaruhi permintaan pasar juga bisa meningkat dan semakin luas. Agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, maka perusahaan harus mengelola sumber daya perusahaan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, dan perencanaan ini juga membutuhkan adanya pengambilan keputusan. Tujuan utama dari didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan yang dapat menunjang perusahaan agar mendapatkan keuntungan dalam bisnis yaitu penjualan. Jika penjualan selalu berjalan dengan baik, maka selain mendapatkan keuntungan atau laba, perusahaan juga akan mendapatkan nama baik di mata pasar, sehingga pertumbuhan perusahaan juga akan semakin pesat dan memenuhi volume target yang sudah direncanakan. Salah satu aktiva utama yang dapat membantu perusahaan untuk dapat berkembang dan dapat bersaing yaitu kas. Jadi, kas adalah salah satu aktiva lancar yang bisa dijadikan model perusahaan karena tingkat likuiditasnya paling tinggi, sehingga dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan agar perusahaan itu semakin berkembang. Jika dilihat dari karakteristiknya yang liquid, kas seringkali menjadi salah satu permasalahan yang ada di perusahaan, seperti terjadinya kesalahan dan penyimpangan atau penyelewengan. Selain sistem informasi, perusahaan juga membutuhkan adanya kontrol atau pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi di perusahaan itu, atau dapat disebut sebagai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan agar tidak terjadi adanya kesalahan dan kecurangan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah sistem pengendalian internal atas fungsi kas penerimaan kas pada PT Tiga Mitra Surabaya telah efektif guna meningkatkan penjualan? Yang kedua, bagaimana sistem pengendalian internal atas penerimaan kas pada PT Tiga Mitra Surabaya? Yang ketiga ada tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dapat dikemukakan yaitu: pertama, untuk meneliti efektivitas penerapan pengendalian internal atas penerimaan kas pada perusahaan PT Tiga Mitra Surabaya untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas penerimaan kas yang diterapkan di PT Tiga Mitra Surabaya. Manfaat penelitian bagi penulis untuk memperoleh informasi tentang pentingnya sistem pengendalian internal atas penerima kas dalam sebuah perusahaan sebagai bahan penulis mengembangkan penelitian ini. Yang kedua, bagi perusahaan sebagai informasi tambahan pihak perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang terjadi di perusahaan dan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal terutama yang menyangkut hal-hal tentang penerimaan kas. Yang ketiga, bagi fakultas dan peneliti lain sebagai sumber referensi dan bahan pertimbangan untuk menambah wawasan tentang pengendalian internal atas penerimaan kas untuk penelitian selanjutnya. Jualan tunai. Sumber utama penerimaan kas perusahaan yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang.
Menurut Mulyadi, tahun 2013, penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan mewajibkan para pembeli untuk melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diberikan kepada pembeli. Penerimaan kas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 2002, kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum yang terjadi di perusahaan. Dari beberapa definisi kas, dapat dikemukakan bahwa kas adalah alat pembayaran atau pertukaran yang berupa uang atau yang setara dengan uang, baik yang disimpan di perusahaan maupun yang disimpan di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu tanpa mengurangi nilai nominalnya. Kas merupakan istilah untuk menggambarkan kepemilikan uang tunai yang ada di perusahaan. Sifat-sifat kas menurut Yayah Pudin 1, tahun 2016, yang pertama, hampir semua transaksi yang terjadi di perusahaan melibatkan kas untuk pembayarannya. Yang kedua, nilai kas yang dimiliki perusahaan harus diawasi dan dilindungi dengan benar. Yang ketiga, kas merupakan aset yang paling mudah untuk digunakan sebagai alat yang dapat ditukarkan dengan aset lain, mudah dipindahkan, dan beragam tanpa tanda kepemilikan. Sistem informasi. Bagian-bagian yang terkait atas penerimaan kas pada penjualan tunai yaitu bagian order penjualan atau customer service, yang kedua bagian penerimaan kas atau kasir, yang ketiga bagian pengiriman, dan yang keempat bagian akuntansi. Catatan-catatan akuntansi untuk penjualan tunai dan penerimaan kas yaitu yang pertama ada jurnal penjualan tunai, yang kedua jurnal penerimaan kas. Jurnal penjualan tunai untuk merekam adanya transaksi penjualan tunai yang ada, dan jurnal penerimaan kas untuk merekam penerimaan kas masuk dari transaksi penjualan sehingga menambah jumlah kas yang ada. Sistem pengendalian intern. Pengertian pengendalian menurut Koso yang diterjemahkan Anastasia dan Lilis tahun 2010, yaitu pengendalian internal merupakan semua organisasional, metode, dan pengukuran yang sudah dipilih oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung kebijakan manajerial yang telah ditetapkan untuk dipatuhi. Tujuan pengendalian intern menurut Koso yang diterjemahkan Anastasia dan Lilis tahun 2010. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, reliabilitas pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada. Prosedur pengendalian intern penerimaan kas menurut Mulyadi tahun 2001, yaitu penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dengan melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check dan dalam jumlah yang penuh. Yang kedua, penerimaan kas secara tunai dilakukan melalui transaksi dengan kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Bab 3 metodologi penelitian. Definisi operasional. Adapun definisi operasional dari judul yang dibuat ini adalah sistem pengendalian internal penerimaan kas yang berupa dokumen-dokumen, catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang diperlukan untuk mengolah adanya kas yang berfungsi untuk memperkecil dan meminimalkan terjadinya suatu penyelewengan atau kecurangan yang bisa dilakukan dalam hal penerimaan kas yang ada di perusahaan. Yang kedua, sumber dan jenis data. Sumber dan jenis data ada dua, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara pada bagian terkait, yaitu bagian akuntansi dan bagian keuangan. Data sekunder yaitu data yang menjadi penunjang bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Data ini diperoleh dari data informasi yang berupa buku, internet,
dan data yang ada seperti penelitian sebelumnya tentang sistem pengendalian internal atas penerimaan kas. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada studi lapangan, yaitu dengan melakukan metode pengamatan dan metode wawancara. Dan yang kedua, studi kepustakaan. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan topik pembahasan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dengan pengajian terhadap buku-buku literatur dan catatan kuliah. Dengan metode ini akan diperoleh gambaran awal mengenai sistem pengendalian internal atas penerimaan kas. Dan juga penelitian ini menggunakan metode data kualitatif. Sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.